sehat selalu semua di sana ya guys. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Mimi ya. Oke, nah kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Kok batuk ya? Oke, siap ya Mbak Angel ya. Oke, gimana? Suara aku jelas, gambarnya jelas. Yuk kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Pantas ya, Mbak Endi. Oke, teman-teman semuanya, yuk kita ini dulu ya guys. Ya Mbak Yeyen ya, Mbak Otong Aris ya, Mbak Nur Aini ya. Oke. Oke, nah kita, teman-teman boleh bertanya aja, di sesi kedua ini kita masuk kelas, sampai ke sesi-sesi berikutnya ya. Oke, ini sesi kedua, sesi ketiganya malam ya guys. Oke, habis ini kita kajian jadi kita langsung aja ya. Oke, Ustazah aku mau tanya, menghentikan menghentikan siapa sih? Oke, udah lewat guys. Kalau niat puasa sunnah, kebangun pas azan subuh langsung minum, apakah sah puasanya? Jadi kalau lagi puasa, azan nggak boleh minum lagi guys ya. Azan nggak boleh minum lagi ya guys, karena azan itu adalah batas sahur. Jadi kalau teman-teman azan, teman-teman nggak boleh minum lagi karena azan itu adalah batas daripada sahur ya. Jadi nggak boleh. Tapi kalau nggak minum terus pengen lanjutkan puasa boleh nggak? Boleh. Yang penting sahurnya yang benar ya. Oke, aman ya. Oke. Ustazah masuk kelas sesi 2. Siap ya, siap Mbak Mimin ya. Oke, jadi batas sama dengan sholat witir ya. Batas witir itu adalah azan subuh ya. Halo semuanya, apakah teman-teman ada di sana? Halo semuanya, apakah teman-teman ada di sana? Halo semuanya. Halo? Nggak pending tapi nggak ada suara. Halo, teman-teman ada dengerin aku nggak? Soalnya typingan teman-teman nggak bisa aku baca. Oke, nggak bisa aku baca. Gimana ini ceritanya? Oke, eh aku nggak bisa baca typingan teman-teman semuanya. Oke, coba dibantu share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, oke, udah biasa ya. Ya aku ditinggalkan sendiri. Nih ya, oke, iya. Oke, siap ya. Ketikan neti juga ada ya. Oke, sebentar ya. Oke, dah yuk kita lanjut ya. Aman dah guys. Oke. Soalnya aku nggak bisa baca teman-teman semua tadi. Berhenti ketikannya berhenti gitu. Nih kalau dibilang ngelek nggak ngelek di HP ku tapi berhenti yuk. Kita lanjut ya. Bismillah ya. Ustazah, kalau vidya dikasih ke siapa? Kalau vidya itu dikasih kepada orang fakir dan orang miskin ya. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, habis sholat buang angin, mau baca Quran harus wudhu lagi nggak? Kalau baca Qurannya full Arab, itu teman-teman boleh wudhu lagi. Oke, sunnah wudhu lagi. Kalau seandainya bercampur dengan bahasa Indonesia, nggak wudhu nggak apa-apa. Ustazah? Oke, gimana supaya bisa istiqomah? Kadang keimanan itu tergantung mood ya. Keimanan itu bukan tergantung mood, tapi tergantung iman itu sendiri. Ada dalil al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya guys. Nah masalahnya kalau imannya naik, kerjakan ibadah itu ya. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu ya. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan ya. Artinya apa? Artinya nggak apa-apa kita males, yang penting tetap kerjakan. Nah aku juga sering males.
Nah, pada masanya tapi tetap aku kerjakan terus aja walaupun dalam keadaan males ya, entar juga hilang juga kok malesnya ya. Ustazah, hubungan takdir yang sudah tertulis dengan ikhtiar merubah takdir. Hubungannya adalah ada beberapa takdir yang tidak bisa diubah, namanya takdir mubram. Ada beberapa takdir yang bisa diubah, namanya takdir muallak ya, takdir yang bisa diubah ya. Nah, dia itu berbeda sama dengan jodoh. Jodoh itu takdir Allah, tapi apakah takdir kita itu dapat jodoh baik dan buruk sesuai dengan sikapnya? Contoh, jodohnya Mbak Titi sudah diketahui namanya adalah Fulan. Tapi Fulan itu baik atau buruk itu pilihan dari si Fulan tadi. Yang penting ada jodohnya, cuman baik atau buruknya pilihan dia, bukan Allah yang tentukan ya. Khususnya, jadi takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Yang nggak bisa diubah kita perempuan, kita lahir dari keluarga Minang, lahir dari keluarga Jawa, itu nggak bisa diubah. Tapi rezeki bisa diubah ya, kemudian ilmu bisa diubah. Dilahirkan dari orang tua yang tidak punya harta bisa diubah menjadi orang yang mapan dan seterusnya ya. Ustazah, suami tidak peka dengan perasaan istri ya. Gimana solusinya dari pandangan agama dan psikologis? Ada beberapa karakter yang tidak memiliki kepekaan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kalau dia memang bisa diingatkan, diingatkan. Tapi kalau tidak, memahami, merubah cara pandang kita lebih baik daripada mengajak orang lain sesuai dengan keinginan kita. Inisiatif dan kepekaan itu sesuatu yang sangat diperlukan ya dalam, hubungan suami istri. So, kalau seandainya udah diingatkan nggak juga, ya udah tinggal terus terang aja maunya gimana biar nggak perlu lagi kepekaan. Ada beberapa orang yang memang nggak peka, "Bang, AC mati." "AC mati loh, Bang." "Bang, AC mati loh." Gitu aja. "Ya, Bang, AC mati, telepon tukang AC, nanti temani dia, Abang manjat, Abang masuk, kan hidung Abang dalam AC itu ya, Bang." Oke deh. Nah, baru dia ngerti tuh, ya diinstruksikan baru dia ngerti. Ada orang-orang yang seperti itu memang dan kita harus menyesuaikan ya. Oke, Ustazah, oke, mohon zikir sholawat pelancar rezeki ya. Ya, sholawat semua melancarkan rezeki ya. Cukup teman-teman baca sholawat dan wasilahkan untuk lapangan rezeki. Kalau teman-teman mau lapang rezeki, teman-teman boleh baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Al-Waqiah setiap habis subuh itu melapangkan rezeki kita. Jangan lupa sholat duha dan kemudian jangan lupa teman-teman melakukan yang namanya sholat duha dan jangan lupa melakukan yang namanya sedekah subuh ya. Ustazah, oke, anak punya utang ke ibu belum lunas tapi ibunya keburu meninggal, ganti dengan sedekah. Ustazah, wudhu bolehkah tidak berkumur-kumur? Boleh. Kumur-kumur bukan rukun wudhu. Kumur-kumur itu sunnah wudhu. Nggak kumur-kumur nggak apa-apa. Batas waktu subuh jam berapa? Batas waktu subuh itu sampai cahaya merah ada di langit. Cahaya merah yang ada di langit itu batasnya ya. Ustazah, oke gitu ya. Hmm, Ustazah, oke, bagaimana kalau menghilangkan rasa nggak enak karena, minta uang hutang mertua? Nggak boleh, kita mengingatkan dia tujuannya adalah menghindarkan dia dari dosa dan itu adalah hak kita. Nggak usah nggak enak pada sesuatu yang sudah bagian dari hak kita ya. Yang penting mintanya baik-baik ya. Sedekah subuh uangnya bisa nggak selamatan untuk orang tua? Bisa ya. Oke, suamiku kurang peka Zah, disindir pun nggak mempan. Ya berarti diingatkan langsung ya. Ustazah, oke, oke gitu ya. Oh. Kalau mau vidya, kalau mau vidya dikasih ke janda boleh nggak? Bukan persoalan jandanya, tapi persoalan miskinnya. Suara aku oke guys? Bukan persoalan jandanya, tapi persoalan miskinnya ya guys. Nah, kalau jandanya kaya tidak bisa dikasih vidya. Kalau jandanya miskin boleh. Dia intinya bukan jandanya, tapi kondisi kemiskinannya ya. Uang saya sudah niatkan sedekah subuh, boleh nggak dipinjam dulu buat tambahan belanja?
Misalnya aku udah kumpulin nih uang sedekah subuhku 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian setelah terkumpul 20.000 aku belikan cendol. Nah, aku jadinya dapat pahala niat doang. Aku nggak jadi dapat pahala sedekah. Aku dapat pahala niat tapi aku tidak jadi dapat pahala sedekah ya. Tapi tetap dapat pahala niat ya. Ustazah, kalau ada saudara yang minta tolong tapi terus mintanya hutang, harus terus apa itu juga kiriman Allah? Enggak, itu pilihan dia ya. Ustazah, oke. Oke, Ustazah, Kak, Amin Malaysia, suami pelit nggak sayang duitnya, ambil buat boleh nggak ambil duitnya boleh buat beli beras. Oke, suatu ketika istri Abu Sofyan pernah menanyakan hal yang sama kepada Abu Sofyan. Ya Rasulullah, suamiku kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu secukupnya ya. Secukupnya bil ma'ruf ya, dengan cara yang bagus ya. Artinya apa? Ambil uangmu secukupnya dengan cara yang oke gitu ya. Nah gitu ya. Ustazah, aku apakah jadi boleh ngambil uang suami yang pelit untuk beli beras? Apakah uang sedekah subuh boleh digunakan untuk kebutuhan rumah tangga? Nggak boleh. Prinsip sedekah itu adalah untuk orang. Ya bukan untuk kita. Sedekah subuh untuk kebutuhan rumah tangga kita. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita. Sedekah subuh untuk umroh kita. Sedekah subuh untuk beli baju kita. Itu nggak sedekah subuh namanya. Yang dinamakan sedekah adalah sesuatu yang diberikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Untuk orang lain niat karena Allah tanpa cara syariat ya. Oke, jadi kalau sedekah subuhnya untuk diri sendiri bukan sedekah namanya. Ustazah, oke, apakah puasa Daud boleh batal sewaktu-waktu? Boleh. Yang namanya puasa Daud, ya puasa Daud, dia sunnah hukumnya boleh dibatalkan ya. Oke, siap Mbak Virgo ya. Ustazah, oke, betul sekali. Oke, Ustazah sebentar ya, kalau saya dalam keadaan apa? Ustazah, perjalanan bolehkah jamak setelah berapa kilometer? 89 kilometer. Ya, oke, jamak ya. Oke. Tolong aku tetap iman Islam yang kuat. Terima kasih. Siap. Tolong aku tetap iman kuat. Siap. Oke, aku tolong. Ustazah, kalau kirim Al-Fatihah untuk anak, binnya gimana? Oke, nggak pakai bin nggak apa-apa. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini sehatlah anak saya, lapanglah rezekinya, itu boleh ya. Oke, jika bersentuhan suami istri, apakah wudhunya batal? Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa batal wudhu bersentuhan suami istri. Tapi Imam Hanafi mengatakan bersentuhan suami istri wudhunya tidak batal. Oke. Sementara Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, duit yang dipinjam dari uang sedekah subuh harus diganti nggak? Enggak. Sebenarnya dia tidak wajib sedekah itu guys. Tapi kalau teman-teman udah kumpulkan, terus teman-teman pakai gitu kan. Nah itu tidak berdosa, tetap dapat pahala niat sedekah. Tapi kalau nggak diganti ya nggak apa-apa, berarti nggak jadi sedekah gitu aja. Ya, tapi jangan sering-sering pula ya. Oke, oke. Anak di luar nikah kalau meninggal bin siapa? Baik dia hidup maupun meninggal binnya bin Abdullah. Ustazah, oke. Pas kerja pulang malam tidur jam 3 tidur lalu kelewatan sampai subuhnya jam 6. Kalau sekali-kali nggak masalah, kalau setiap hari jangan. Usahakan untuk bangun pada waktunya ya teman-teman ya. Oke gitu ya.
Oke, Ustazah, oke bentar ya. Aku pernah tegur teman, dia pakai jilbab tapi seksi. Dia marah, salah nggak saya kasih tahu? Tidak. Yang penting kita udah menegurnya. Persoalan dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia malah tidak menegur kita, berarti dia orang fasik. Fasik itu adalah orang yang tahu dia salah, tapi dia nggak mau mengaku salah. Dan orang fasik tidak boleh juga kita jadikan teman dekat, oke? Ustazah, sahur minum susu, tapi pas azan subuh puasanya ndak usah ya. Saat azan udah tidak boleh lagi minum apapun ya. Batas sahur itu adalah azan subuh ya. Oke, Ustazah, oke. Gimana caranya agar suami dan anak mau sholat? Yang pertama ada dalil khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Gak usah dipaksa aja. Bang, sholat yuk. Nah, sholat yuk. Gitu aja. Gak usah pakai-pakai dalil. Woi, ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadhalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan ya. Jadi cukup ingatkan biasa-biasa aja. Kemudian yang kedua, kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang baik. Wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan bantahan yang baik. Oke. Kemudian wala taqnatu mir rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat ya. Oke. Oke. Oke ya. Ustazah. Oh, oke, bentar. Kalau sedekah subuh diberikan ke anak sendiri boleh nggak? Boleh. Tapi jangan anak kita terus. Nah, karena kan semakin banyak orang yang kita sebar sedekah kita, maka semakin berkah pula lah hidup kita. Oke. Ustazah, oke, tolong jelasin tentang bayar fidyah. Ya, sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, Ustazah, uang sedekah subuh buat beli makanan kucing boleh gak? Boleh. Sedekah subuh itu boleh untuk makanan kucing, traktir makan kawan, ngasih makan orang tua, anak, itu boleh ya. Bebas, sedekah subuh itu bebas. Dia tidak sama dengan sedekah ya guys. Kalau sedekah itu dia nggak sama dengan zakat. Kalau zakat itu hanya orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau sedekah itu bebas aja. Kasih makan ayam juga boleh, ayam orang juga boleh ya. Ustazah, oke, sedekah subuh tiap hari lalu dikumpulkan, dibeli sembako, lalu disedekahkan. Boleh, mau teman-teman beli sembako, sembiki, mau teman-teman beli baju, yang penting untuk orang ya. Yang penting untuk orang. Kalau untuk orang boleh ya. Oke, Ustazah, oke, gimana? Bagaimana tata cara sholat tasbih? Kalau sholat tasbih baiknya coba lihat di TikTok aku ya. Coba teman-teman cukup gini aja guys, searching aja di TikTok sholat tasbih Nela Luke. Nanti akan muncul tentang tutorial tasbih ya duafa ya fakir miskin ya. Ustazah, ada orang yang penting dia fakir miskin ya guys. Misalnya adik kita memang fakir, memang miskin itu boleh ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh buat orang tua yang meninggal boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini ya lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Itu boleh. Jadi kalau kita sedekah, doain aja untuk orang yang meninggal atau orang hidup juga bisa. Oke. Ustazah, kalau lupa doa kunut, apa harus sujud sahwi? Tergantung. Kalau teman-teman adalah tim kunut, maka teman-teman musti sujud sahwi kalau lupa kunut gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak pernah kunut, maka tidak perlu sujud sahwi kalau lupa kunut. Nggak kunut nggak apa-apa, dia bukan rukun sholat ya. Ustazah, apakah kalau udah bayar fidyah wajib puasa kodo juga? Ya tergantung. Kalau udah bayar fidyah, tahu-tahu Mbak kuat untuk berpuasa sampai 1 Ramadan, Mbak mesti kodo puasa. Makanya jangan lama-lama untuk jangan terlalu terburu-buru untuk fidyah. Karena fidyah itu hanya dibayarkan kalau kita nggak mampu berpuasa.
contoh, kita coba ganti puasa dulu. Nanti kalau udah nggak sanggup baru kita bayar fidyah. Ingat puasa dan fidyah. Ya fidyah ini kalau nggak sanggup puasa. Ada orang yang buru-buru bayar fidyah. Tapi ternyata sampai tahun depan dia mampu untuk kodo karena badannya sehat maka dia mesti kodo. Karena berpuasamu itu lebih baik bagimu kata Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 185. Jadi jangan cepat-cepat untuk ini ya guys, untuk ini ya, ini ya, mengfidyah ya. Ustazah, oke, wudhu bagian kaki dari lutut sampai bawah, kaki dari mata kaki sampai bawah ya. Ustazah, oke. Bolehkah sedekah subuh niatnya minta diganti berkali-kali lipat? Boleh, nggak jadi masalah. Nggak minta diganti pun nggak apa-apa. Ya, karena udah pasti masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin hambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ya. Bahwa sekali kita bersedekah Allah akan balas 700 kali lipat. Nah, gitu ya. Jadi nggak diminta pun otomatis Allah akan balas dengan rezeki yang semakin berlimpah. Kalaupun nggak berlimpah, dia adalah berkah. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Makan cumi sama tintanya nggak apa-apa. Ada Ustazah, apa doa anak? Cepet kali tulisannya cuy. Ustazah, sedekah subuh untuk mendoakan anak boleh nggak? Boleh. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini sehatlah anakku, ya lapangkan rezekinya itu boleh ya. Ustazah, oke, gimana caranya mendoakan anak yang meninggal? Satu, teman-teman bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua bisa kirimkan Yasin. Yang ketiga bisa kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini sehatlah anak saya atau lapangkan kuburan anak saya. Boleh sedekah dan mendoakan pahala untuk anaknya atau boleh kurban dan berkurban untuk anaknya. Jadi untuk orang meninggal itu ada beberapa. Pertama kirimkan Quran sampai hatam, kedua kirimkan Yasin, yang ketiga Al-Fatihah, yang keempat sholawat, yang kelima sedekah. Sedekah boleh didoakan untuk dia, itu boleh ya. Oke gitu ya. Uh, Ustazah Sholat witir apa pakai kunut? Boleh iya, boleh tidak. Doa bahasa Indonesia bisa diucap atau dalam hati. Doa pakai bahasa Indonesia boleh di dalam hati itu boleh ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau dalam keadaan junub apa dibolehkan makan minum? Makan minum dalam keadaan junub tidak sampai haram, dia cuma sampai ke tahap makruh saja. Oke, gitu ya. Sholat taubat kalau pagi jam berapa yang baik? Jam berapapun boleh ya. Sholat taubat itu boleh dikerjakan kapanpun siang dan malam kecuali habis subuh dan habis asar. Oke. Ustazah, kalau kita pas sedang sholat, tahu-taunya orang pas azan itu gimana? Oke, apakah udah masuk waktu sholat? Tadi waktu Mbak sholat, nah kalau udah masuk waktu sholat, abaikan, silahkan sholat. Kalau ternyata waktu sholat Mbak salah, maka Mbak harus ulang. Karena syarat sahnya sholat adalah masuk waktu sholatnya, oke? Ustazah, fidyah bolehkah ke ayah dan ibu kita sendiri? Ke atas dan ke bawah, jangan, kecuali sedekah ya. Ustazah, oke, 1,4 kilogram beras fidyah boleh nggak diganti dengan uang? Sebenarnya dalam Al-Quran ada dalil fafidiyatun to'amu miskin. Hendaklah kita membayar fidyah dengan to'am. Cuman ada Imam Hanafi mengatakan nggak harus pakai to'am, boleh pakai uang. Karena misalnya nih orang-orang yang ada di Sumatera Barat gitu kan, mereka udah ada beras, mereka cuma butuh uang. Jadi sebagian Imam Hanafi bilang boleh pakai uang supaya bisa lebih dimanfaatkan ya. Oke, Ustazah, bolehkah memindahkan kuburan? Kalau di peraturan pemerintah boleh, kalau pribadi jangan ya.
Ustazah, sedekah subuh dimulai sebelum sholat subuh, apa setelah sholat subuh? Sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, oke, qobliyah subuh baca surat apa ya? Bebas aja kalau surat ya. Ustazah, apakah batal sholat kalau rambut kita keluar sedikit? Tentu tidak ya. Jadi kalau sholat rambutnya keluar, jempolnya kelihatan, waktu sujud jempolnya kelihatan atau sarungnya melorot, itu semua tidak membatalkan sholat. Tinggal dibenerin aja. Ya, teman-teman ini banyak kali pun masalah hidupnya. Lagi sholat rambutnya keluar pula, jempolnya ngintip pula, duduk antara dua sujud kaki sakit pula, ya mau berdiri oyong pula, mau kena terbalik, sejadah terbalik, sarung melorot, ada-ada aja pun kawan-kawan ini. Oke, ada-ada aja. Aku kayaknya sholat udah dari aku balik sarung melorot cuma 3 kali cuy. Oke, ada-ada aja. Oke, gitu ya. Suara aku jelas ya. Kok ada yang bilang suara aku kecil? Coba volume handphonenya ya. Ustazah, oke. Apa dok? Oke, dah macem-macem. Ada yang jukil balik, mau kenanya kayak gini. Ada yang mau kena travel tuh guys. Jangan pakai lagi cuy. Ya, teman-teman di dalam pakai baju KTB. Nggak pula pakai celana dalam. Kan sering nanya tuh. Ustazah, apa hukumnya sholat nggak pakai celana dalam? Saya bilang nggak apa-apa. Ya, tapi mukenanya bener-bener ketutup. Ya, jangan kedodoran pula. Jangan ya, baik-baik lah guys. Ada-ada aja. Ngurusin rambut aja biar nggak keluar nggak pandai. Apalagi ngurusin negara antar bangsa ini guys. Oke, nampak kaki lah waktu sholat. Jempolnya lah keluar-keluar. Ngurusin jempol sendiri aja nggak beres cuy. Apalagi pula ngurusin orang ya kan Bom? Itu sama kucingku itu. Ngurusin ekornya aja bingung dia. Ustazah, oke sebentar ya. Oke aman ya guys. Apakah doa untuk melimbutkan hati suami? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Oke, Ustazah, anak saya sakit autoimun, ginjal dan sudah cuci darah, nggak bisa puasa. Bisa nggak bayar fidyah? Bisa. Dengan memberi makan 1,4 kilogram beras per harinya, kemudian dan dikali seberapa banyak dia berpuasa, gitu ya. Oke, seberapa banyak dia berpuasa? Oke ya. Ustazah, Ustazah, kalau rumah tangga isinya dosa terus, apa harus diakhiri? Jika sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajiban, lebih baik diakhiri daripada berdosa. Dan isinya dosa aja terus, misalnya kayak gitu kan. Nah, gitu ya. Ustazah, oke, kalau melahirkan di bulan Ramadan tapi udah berganti tahun belum dikodo, apa harus bayar fidyah? Iya mbak, ya. Ustazah, oke. Mohon jelaskan cara bertayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, basuh mukanya, ambil tangannya lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan dulu begini, terus ya, baru tangan kiri terus ya. Nah, teman-teman tidak perlu kumur-kumur ya, hanya basuh muka dengan tangan saja, oke. Ustazah, oke, kita dapat warisan, apa kewajiban 2,5%? Tentu tidak ya. Ustazah, apakah dosa anak ditanggung ibunya? Kalau anaknya sudah balik, tentu tidak ya. Oke, kecuali anaknya melakukan dosa dan ibunya membiarkan misalnya ya. Ustazah, udah niat puasa kodo, tiba-tiba. Nah, adalah. Zah, bolehkah sedekah subuh dikumpulkan dalam satu toples? Kalau udah banyak baru diserahkan. Boleh ya, boleh banget, gak masalah ya. Sedekah subuh seperti itu.
Boleh ya teman-teman ya. Oke, it's okay. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, kalau kita udah sholat awabin, apa perlu sholat taubat lagi? Jawabannya perlu dong, karena itu dua jenis sholat yang berbeda ya. Oke, Ustazah, kalau fidyah dikasihkan, apa boleh satu orang double, apa harus satu bagian? Bebas aja, yang penting jumlahnya. Misalnya nih, 1,4 kilogram beras per harinya gitu kan. Lalu kemudian kali 30, itu berapa gitu kan. Maka teman-teman boleh kalikan saja. Kalikan dengan seberapa banyak tidak berpuasa dan boleh dikasih ke satu orang, dua orang dan seterusnya. Tiba-tiba flag terus. Ya, kalau flag nggak bisa sholat maksimal 15 hari. Pokoknya flag lebih dari 15 hari, kurang dari 15 hari itu haid. Kalau lebih dari 15 hari itu adalah istihadah ya. Istihadah namanya istihadah. Nah, cuman istihadah ini dia harus sholat, harus dia berpuasa ya. Harus sholat, harus berpuasa ya. Tawasul itu luas dalam hal apa dulu, Mbak? Oke ya, harus sholat dan harus berpuasa. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dan sholatnya. Jadi dia habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat dan seterusnya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Bapakku meninggal masih hutang puasa Ramadan. Kalau saya mengkodokan puasanya boleh nggak? Enggak. Orang meninggal bukan dikodokan tapi boleh difidyahkan ya. Oke gitu ya. Aman ya guys. Ustazah, kalau sholat keluar ingus batal nggak? Tidak. Keluar ingus saat sholat atau batuk atau pilek atau flu dalam sholat itu tidak membatalkan sholat samsek ya, sama sekali ya. Ya, batuk, pilek, flu dalam sholat tidak membatalkan sholat sama sekali ya teman-teman ya. Oke. Oke, ntar ya. Oke. Ustazah, kalau haidnya sudah lebih dari 15 hari, oke, tapi masih ngeflek-ngeflek, apa udah boleh sholat? Jawabannya udah boleh ya. Ngeflek-ngeflek itu boleh sholat ya guys. Ngeflek-ngeflek itu boleh. Maaf, jawabannya udah boleh kalau lebih dari 15 hari. Misalnya nih tanggal 1 sampai tanggal 15. Hari 15 ke atas itu udah masih ngeflek, itu udah boleh sholat. Tapi kurang dari 15 hari nggak boleh sholat. Kira-kira paham ya teman-teman ya? Oke gitu ya. Oke. Ustazah, oke, kalau lagi Ustazah, pidyah berupa Ustazah, sebentar ya. Puasa yang udah nggak ingat jumlahnya pas melahirkan dulu segera bertobat. Itu kalau nggak berdosa banget ya. Ustazah, madu dong. Madu, ya aku mau kajian lagi ya guys. Teman-teman yang mau madu gercepin untuk CO karena kita kajian ya. Madu ini tidak bisa tidak di live kan karena kalau belinya itu di showcase harganya mahal. Terutama yang 2 kilo. Jadi aku sediakan waktu buat teman-teman yang mau madu. Madu kita itu udah terco ratusan ton dan kemudian setiap hari di akun kita itu terco ratusan kilo ya. Teman-teman boleh minum aja madunya dan kemudian dinikmati ya. Oke, dinikmati. Nah, kemudian madu kita itu harganya cuma 99.000 1 kilo dan kalau mau beli 2 nanti madunya aku hambiarin harganya ya kalau mau beli 2 kilo ya. Oke. Gitu ya, suami istri selingkuh terus ketahuan minta maaf. Ya udah kalau minta maaf udah aman ya. Ustazah, oke, madu akasia ada detok nggak? Beda setiap orang. Kalau aku ada perutku perih pada masanya ya. Oke, Ustazah, aku mau madu. Boleh, boleh. Yang mau madunya teman-teman boleh COD aja. Madu itu sudah aku minum 3 tahun. Ya, sudah aku minum 3 tahun. Jadi teman-teman Zukna Fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, semoga Allah sehatkan dan Allah mudahkan kita semuanya ya guys. Oke, aman ya teman-teman semuanya.
Oke, siap ya. Oke. Oke ya, siap Mbak Dewinta ya, Mbak Yarni, Mbak Oma, Mbak Saibah, Mbak Tuti ya. Oke, nah sebentar ya. Air. Oke, siap ya Mbak Dewinta. Udah? Oke, teman-teman yang mau nanya boleh nanya aja dan sampai apa sih? Ya gitulah pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, bacaan sujud sahwi seperti bacaan sujud biasa gimana? Menurut Imam Syafi'i boleh, tapi aku lebih menyarankan teman-teman untuk menghafal karena yang membolehkan hanya Imam Syafi'i. Tiga imam lainnya tetap subhanallah yanamu wala yashu ya. Maha suci Tuhanku yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lupa. Ustazah, kalau kita udah jamak kosor di waktu zuhur, lalu di waktu asar kita udah sampai tujuan, apakah harus asar lagi? Tidak usah. Ustazah, oke, gitu ya. Oke gitu ya. Nah ini dia sujud sahwi ya, dihafal aja. Kan dikit aja kok. Subhanak. Nah gitulah. Orang tua tidak tanggung jawab atas hutangnya. Saya bingung Zah, saya kecewa. Hutang ke siapa? Nah hutang ke siapa? Kalau ke orang tua Mbak ada rezeki, ada baiknya Mbak ikhlaskan. Allah ganti dengan berlipat. Tapi kalau seandainya Mbak nggak ada rezeki boleh dituntut aja. Maksudnya boleh diminta. Maaf ya, diminta ya. Ustazah, Naila Art dan Ailas. Ailas itu nggak boleh karena dia lama hilangnya di bulu mata kita itu lama hilangnya. Jadi dia syubhat. Sementara nail art itu boleh hanya saja kalau wudhu harus dihapus. Kalau sholat harus dihapus. Karena nail art itu bisa menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam kuku. Nah kalau mau nail art ya udah di waktu haid aja misalnya seperti itu ya. Ustazah, mana besar pahala zikir sama baca Quran? Lebih besar pahala baca Quran. Ya, dalam dalil dikatakan man al Quran harfan falahu hasanatun. Siapa yang membaca Quran satu huruf maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu kalikan dengan 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan lam harfan mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ustazah, pakai bulu mata harus dilepas kalau mau wudhu jelas karena itu bisa menghalangi bagian dari kawasan wajib wudhu yaitu bulu mata asli kita. Zah, kalau tetangga pakai baju soksi tapi masih di teras rumahnya bagaimana? Nggak boleh. Mau kita atau tetangga nggak boleh. Selangkah keluar rumah wajib menutup aurat. Oke, gitu ya. Gimana caranya nyagih hutang yang udah 3 tahun tidak ada kabar? Tagih aja seperti biasa. Caranya teman-teman sesuaikan aja. Nah persoalannya adalah gimana kalau dia nggak mau membayarnya. Kalau dia nggak mau membayarnya maka ada dua pilihan. Yang pertama kita ikhlaskan maka kita dapat pahala. Yang kedua kita tidak ikhlaskan tidak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan membayar hutangnya kepada kita ya. Nah nanti di akhirat dia tetap akan membayarnya kepada kita ya. Oke gitu ya guys. Nah aman ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, bayar puasa hari biasa boleh? Boleh. Batas bayar puasa sampai 1 hari menjelang Ramadan. Ustazah, siap Mbak Eli, kapan puasa Yaumul Bid? Tanggal 1 dan 2 Februari, niatkan puasa Yaumul Bid. Tanggal 3 Februari, niatkan puasa Nisfu Sya'ban ya. Apa harus dikasih tahu tetangga itu ya? Kalau bisa chat aja dia dengan bahasa yang lembut. Bagaimana? Oke, Ustazah, gitu ya teman-teman ya, clear ya. Orang tua punya hutang puasa. Oh, oke, orang tua punya. Udah, aku jawab tadi untuk orang tua ya. Boleh orang tua punya hutang saudara, hutang. Ustazah, orang tua punya hutang saudara tapi tidak bertanggung jawab. Bolehkah saya membantu membayarnya? Meringankan beban hutang orang pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah. Kalau mau bagus, apalagi orang tua dan saudara kita. Kalau misalnya kita sholat baca iftitah, imam baca al-fatihah, tapi kita belum selesai baca iftitah, diam, dengarkan imam baca al-fatihah. Jadi ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca al-fatihah, makmumnya diem. Walaupun iftitahnya belum selesai, maka makmumnya berhenti aja. Nah, waktu imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca al-fatihah ya. Rupa-rupanya ayat pendeknya belum selesai. Kita udah selesai al-fatihah, kita diam dengar aja ya.
Kalau lupa baca doa kunut, apakah harus melakukan sujud sahwi? Kalau Mbak Neku setiap hari terbiasa sujud sahwi, lupa kunut mesti sujud sahwi. Kalau seandainya tidak terbiasa sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi ya. Ustazah, amalan apa kita terlanjur gibah? Apa bisa gugur dosa? Pertama, sebutkan kebaikan orang yang kita gibahi itu. Yang kedua, doakan dia kalau dia masih hidup, ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepadanya dan ganti informasi buruk kita menjadi informasi baik ya. Kalau lagi datang bulan, bolehkah baca ayat pendek tanpa lihat Quran? Boleh. Wanita haid boleh mengulang hafalan, solawat, berzikir. Wanita haid juga boleh melakukan seperti berdoa dan seterusnya. Ustazah, oke gitu ya. Wudhu kalau lipstiknya masih ada gimana? Kalau lipstiknya waterproof maka harus dihapus. Kalau lipstiknya tidak waterproof tidak perlu terhapus ya. Ustazah, oke sebentar ya. Wanita haid boleh tahlil? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, keluar cairan karena syahwat. Apakah mandi? Jelas itu mandi ya. Oke, jelas itu mandi, mandi wajib ya. Ustazah, sholat taraweh sama tahajud sama enggak? Ya beda dong. Taraweh itu dilakukan di bulan Ramadan aja, tahajud dalam dan luar Ramadan ya. Ustazah, kalau udah 15-16 Sya'ban udah nggak boleh puasa. Kecuali yang suka dawam puasa, benar sekali. Setelah bulan Sya'ban tidak boleh, nisfu Sya'ban tidak boleh berpuasa. Kecuali orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya. Kalau sudah sholat kita kentut, apakah boleh langsung doa? Boleh, nggak ada masalah. Ya tidak perlu ngambil wudhu lagi karena zikir dan doa tidak wajib wudhu. Kecuali teman-teman pengen wudhu nanti dapatnya pahala sunnah wudhu. Ustazah, badan yang GMUK ya saat mau sujud tidak bisa. Lutut duluan tapi tangan duluan. Boleh nggak? Boleh kalau karena sakit. Ustazah, lagi haid ada yang ngaji. Kita ngikutin bacaan. Boleh tanpa memegang Quran. Kalau suaminya yang hutang, apa istri ikut dosa? Tidak. Hutang itu siapa yang berakad itulah yang bertanggung jawab. Kalau lupa mandi besar hanya keramas gimana? Maksudnya gimana? Ustazah, oke, masih bolehkah kodo puasa di bulan Sya'ban? Masih boleh. Sampai 1 hari menjelang Ramadan. Kalau mau sholat taubat, apa harus mandi taubat dulu? Tidak. Mandi taubat itu sunnah, tapi juga tidak masyhur. Langsung sholat taubat aja nggak masalah. Nazar kalau tidak dipenuhi, apa gantinya? Nggak ada. Kalau nazar lupa bisa kafarat. Kalau tidak dipenuhi berdosa. Bagaimana jika dulu sholat bolong-bolong dikodo kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat nggak bisa, bertaubat segera. Ustazah, apakah setelah buang air besar dan kecil ada doanya sebelum cebok? Ada doanya sebelum cebok. Doa cebok seperti biasa. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaqa. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Yang hafal doa cebok boleh teman-teman tulis ya. Ustazah lagi haid pegang HP lihat bacaan Quran tidak masalah. Bolehkah niat ganti puasa dibarengi nisfu Sya'ban atau dibarengi bulan Sya'ban? Bukan begitu. Kalau mau niat ganti, ganti aja. Nggak usah pasang niat dua ya. Kalau mau ganti ya ganti aja seperti biasa ya teman-teman ya. Ustazah, sholat, bolehkah sholat memakai maskara? Nggak boleh. Maskara itu almost waterproof. Jadi harus dihapus sebelum teman-teman berwudu ya. Kecuali teman-teman wudhu dulu baru pakai maskara. Bersentuhan dengan suami batal wudhu enggak? Dengan suami ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Terserah mau pilih yang mana. Jadi bersentuhan wudhu dengan suami dan istri itu adalah ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ustazah, sholat taraweh di pertengahan malam sebelum sahur boleh? Boleh. Batas taraweh itu adalah azan subuh sama juga dengan batas daripada sholat witir dan sholat tahajud. Ustazah, oke. Kalau punya hutang ke orang tapi orangnya sekarang nggak tahu di mana. Caranya adalah satu, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, ganti dengan sedekah.
Ya Allah, saya bayar sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan misalnya. Ustazah, puasa Daud apa harus ada gurunya? Tidak, silahkan dimulai aja kalau mau coba. Ustazah, zakat untuk bahan bakar, maksudnya gimana? Aku kurang paham. Ustazah, oke, ciri-ciri orang zolim pada diri sendiri. Melanggar syariat, semua pelanggaran syariat merupakan kezoliman kepada diri sendiri. Sholat taubat boleh nggak dilaksanakan sebelum zuhur? Sholat taubat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Nah, boleh aja, waktu duha boleh, sebelum zuhur boleh, yang penting jangan habis subuh dan habis asar. Bulan ini masih boleh pasang bayar hutang puasa Ramadan, boleh sampai H-1 Ramadan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir berteman dengan aku, klik pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini setiap harinya ya. Oke, Ustazah, oke. Hei, sesak napas juga cuy. Udah berapa tadi pertanyaan aku jawab? Kalau pakai SPP udah luar biasa ini. Oke guys, nih serius dulu aku ini 15 menit aja lah seriusnya ya. Oke, Ustazah, sholat taubat boleh nggak? Sholat taubat boleh nggak sebelum subuh? Boleh, nggak jadi masalah. Sasango, sholat taubat boleh nggak sebelum subuh? Boleh. Ustazah, oke, tahajud rakaat terakhir azan subuh terdengar, batalkan aja. Nggak dilanjut pun nggak masalah, tapi rekomendasi aku batalkan karena kita harus menjawab azan. Ustazah, kalau mau bayar hutang puasa, apa bisa setiap hari? Boleh. Lucu juga Ustazah. Mana ada aku lucu? Aku pendiam. Percaya nggak? Ustazah, tadi malam sahur dan niat nggak sengaja tadi sarapan mie goreng. Gimana Ustazah? Lanjutkan aja puasanya. Rezeki makan mie goreng. Aku besok kayak gitu juga lah. Aku pasang niat terus pagi-pagi aku makan bubur ayam. Nah, lupa. Mau juga aku kayak gitu, bagi-bagi apa lupanya. Terus kalau orang-orang nih lupa sujud sawi dia. Nah, lupa rokaat dia. Kita lupa bubur ayam ya. Ngiri ya Ustazah. Ustazah, oke, batas sholat asar jam berapa? Kalau jamnya beda. Kalau jamnya nggak bisa aku jawab. Karena jam sholat itu tergantung di wilayah kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau, batas asar itu adalah saat cahaya merah ada di atas langit ya. Oke, siap Mbak Atin. Coba ganti kata-katanya Mbak Atin, takutnya terfilter sama TikToknya. Ustazah, baca Yasin di malam nisfu Sya'ban dari HP boleh nggak? Bacalah di Al-Quran yang sebenarnya, yang dari mushaf kecuali dalam keadaan haid. Kalau kirim doa untuk orang tua yang sudah meninggal, didahulukan ibu atau ayah, bebas aja. Ustazah, puasa Senin Kamis kalau bulan Sya'ban lanjut atau berhenti. Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya misalnya udah tergantung nih ya, udah terbiasa nih puasa Senin dan Kamis. Maka bagi orang-orang yang udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, dia masih boleh melanjutkan puasanya setelah nisfu Sya'ban sampai H-1 Ramadan ya. Apa doa suami malas kerja dan main HP? Jemur dia. Malas kerja main HP. Jemur bun-bunnya. Cabut dulu bun-bunnya jemur. Taruh lagi di kepalanya. Doanya adalah nggak ada. Doa pakai bahasa Indonesia aja. Riwayat doa untuk suami yang males nggak ada. Nah kalau teman-teman mau lakukan sholat kejamnya Ustazah. Hadap sini Zah. Oke, caranya adalah teman-teman lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah dan doakan maaf. Suami yang tidak bekerja harus dipaksa bekerja. Bukan karena sekedar kita mau uangnya, karena uang itu adalah hak istri, tetapi karena suami itu harus dijauhkan dari dosa. Masukkan anjang kuning jual. Gitu ya guys. Nah gitu ya. Harus dipaksa bekerja. Ya. Oke Ustazah, usaha Pertashop. Oh, Pertamini. Berapa Zah? Wallahu alam bisawab ya. Ustazah, oke. Usaha Pertamini berapa Zah? Enggak tahu aku. Hmm.
Pertamina tahu, kalau Pertamini belum tahu, belum ini aku. Ustazah, oke, kodo bertumpuk-tumpuk belum dibayar, gimana cara kodonya? Kalau seandainya dia dalam kondisi ingat jumlahnya dia bisa kodo. Ustazah, kalau kirim Al-Fatihah pada orang tua yang sudah tiada, bapak ibu satu Al-Fatihah seluruhnya ya, seluruhnya itu adalah bagian daripada seluruhnya mbak, seluruhnya satu Al-Fatihah boleh untuk semua orang, bahkan untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Ustazah, waktu yang tepat untuk mengkodo sholat asar selama masih ada waktu asarnya kalau ingat jumlahnya. Saya biasa tidur habis isya, jadi ngantuk kalau waktu taraweh. Bangun jam 10 atau 11. Sholat sendiri gimana? Sholat sendiri nggak ada problem, sholat taraweh. Ya, cuman afdolnya kan berjemaah, itu aja sih. Saya baca Quran saat haid lewat HP, boleh. Doa sedekah itu gimana? Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Doa sedekah, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Ustazah, sholat fajar baca suratnya bebas. Ustazah, oke, apa doa untuk orang yang lagi menghadapi tes biar lancar? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Nah, itu adalah doa kalau mau tes masuk kerja atau tes-tes lainnya ya. Oke, kayak gitulah ya guys. Atau mau kayak aku mau mulai live itu bisa. Aku sholat subuh nggak pakai kunut, tapi kalau sholat di masjid suka ikut-ikutan kunut. Benar. Di masjid ikut imam walaupun sendiri tidak kunut, nggak apa-apa ya. Kalau orang tua udah nggak sanggup kerja, apa wajib masih kasih nafkah istri? Tetap wajib selama istrinya tidak ridho. Tapi kalau istrinya ridho, tidak wajib lagi. Ustazah, kalau kita puasa Ramadan, tidak boleh nggak kita puasa Senin dan Kamis? Kalau udah puasa Ramadan nanti, di dalam Ramadan tidak ada yang namanya puasa Senin dan Kamis. Semua puasa berhenti, fokus kepada puasa Ramadan ya. Kalau sedekah subuh buat selamatan boleh nggak? Boleh. Menahan lapar karena kesibukan apa termasuk zolim? Benar. Lapar, makan saat sangat lapar itu adalah makruh, nggak boleh. Maka makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kasih amalan zikir untuk anak gadis supaya dapat jodoh secepatnya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Yang sudah sering mampir, yang sudah senior-senior boleh dicatat, nanti aku sematkan ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini walaupun mereka ini udah mati pajak, udah nggak mau jodoh lagi, mereka hafal doa jodoh ini. Nih udah mati pajak semua nih orang-orang ini guys, yang nyatat doa jodoh nih guys. Tapi saking seringnya hadir siang malam 24 jam, hafal mereka. Aku takut juga kalau mereka ngafal ini, takut juga aku guys. Dapat jodoh pula nanti, tapi saking seringnya hadir, hafal mereka. Mana ceritanya ini, aku tidak bertanggung jawab ya. Menikah lagi pula nanti si kawan ini, kacau aku. Ya, Oma jangan tulis Oma, Oma diem aja. Oke, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ini yang ngetik-ngetik ini udah expired semua nih guys, udah ex-date guys. Dia nggak kayak madu, dia nggak ada kadaluarsa, itu kan dari Rasulullah semua ini, tapi hafal mereka. Saking seringnya hadir, aku takut ini nikah lagi pula si kawan ini nanti. Oke. Sih, udah expired tuh, pajaknya udah mati. Dihidupkan lagi bayar mahal. Nah ya guys, tapi udah shout out mereka ini, tapi hafal dia saking siang malamnya. Aku nggak live jam 2 malam pun mereka live sendiri tanpa aku. Nggak percaya kawan-kawan, saking hadir terus siang malam, jam 2 malam aku nggak live, mereka live sendiri. Nengok-nengok profilku aja mereka ini. Ustazah, oke, zakat emas dikeluarkan tiap tahun nggak? Zakat emas itu dikeluarkan kalau dia emas batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram.
Tapi kalau di bawah 8, tapi kalau seandainya emas perhiasan sekali seumur hidup ya. Mau ngamalin takut dapat jodoh beneran. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Suami menyesal bilang nikah dengan istri. Apa hukumnya? Segala yang menyakiti itu berdosa. Segala yang menyakiti itu berdosa. Apapun itu. Para suami-suami, segala yang menyakiti istri itu berdosa. Ya aku kemarin dapat macam ini ya dari temanku tapi nggak di Pekanbaru ya. Jadi setiap suami-suami itu ikutilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istrinya salah dia mengingatkan tanpa menyakiti. Jangan sampai istrinya masak, oh, kok kayak gini nih masakannya nih nggak enak. Yang lain aja lah suruh buat lagi yang baru. Jangan, itu menyakiti itu. Apa bangganya kita nyakitin hati perempuan. Laki-laki dengerin aku. Suatu ketika Rasulullah SAW dibuatkan sari kurma oleh Sayyidatina Aisyah. Ternyata Rasulullah nggak suka, rasanya pahit. Maka Rasulullah meminum sari kurma itu, lalu kemudian Rasulullah bilang, tak sedap ini rasanya. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, aku ingin pergi keluar. Sebagai bukti cintaku kepadamu, aku sisakan separuh kurma ini untukmu. Diminum oleh Aisyah, pahit rupanya. Akhirnya apa? Aisyah mengerti dia walaupun dia tidak disakiti. Walaupun dia tidak tersakiti. Jadi jangan belum dimakan. Kok nggak enak nih? Atau udah dimakan. Nggak enak ini ada 2 dosanya. Yang pertama dosa menyakiti istri. Yang kedua dosa tidak bersyukur terhadap apa yang dimakan. Nah ya seperti itu ya. Aku kalau makan dengan siapapun ada yang suka bilang nggak enak itu langsung aku tegur. Makan aja dulu. Nanti kalau habis pesan lagi yang lebih enak. Misalnya keluarga nggak enak makan aja dulu. Masakan di kantinnya nggak boleh kita bilang nggak enak. Masakan dimanapun kita nggak boleh bilang nggak enak. Itu adab kepada makanan. Apalagi masakan istri. Jaga hatinya kalau kita pengen hati kita juga dijaga. Karena apa yang orang lakukan kepada kita itu adalah cerminan dari apa yang kita lakukan kepada orang. Akhlak nomor 1. Nggak boleh tidak menghargai siapapun. Ya misalnya makan nih di mall. Nggak enak. Kayak ini kurang apa. Ini nggak enak. Enakan yang di situ. Masakan orang aja nggak boleh kita gitukan. Itu adab terhadap makanan. Kalau nggak enak udah diem taruh nggak bisa dimakan sampai mual ya udah baru pesan lagi. Atau aku selalu bilang habiskan aja dulu nanti baru beli lagi. Kan seperti itu. Masakan kantin aja kita nggak boleh bilang nggak enak. Apalagi itu adab. Apalagi masakan istri, masakan anak. Nah itu ya menyakiti hati dan kemudian adab kurang serta tidak mensyukuri apa yang kita lakukan. Dilakukan oleh orang. Kalaupun gak enak pasti orang itu juga melakukan yang terbaik. Makan aja dulu, gak usah banyak-banyak gaya kali. Kalau gak masak aja sendiri. Oke. Apalagi kalau sampai ada ungkapan-ungkapan, kayak masakan mama lah. Kayak gitu kan. Gak boleh membanding-bandingkan seperti itu ya. Oke. Kalau istrinya baik dia diem. Kalau dia hadir di live Ustazah Nela dia diem. Tapi kalau yang tak baik ya udahlah. Makanlah masakan mama tuh kan gitu bertengkar jadinya. Tapi kan kalau aku selalu bilang tahan, sabar ya kan. Kalau nggak tahan dia ya udahlah pulanglah ke rumah emak tuh masak masakan dia kan gitu bertengkar jadinya. Cuman karena masakan. Nah jadi dewasa itu lebih baik ya. Ustazah, kalau Ustazah yang masak pasti enak. Oh iyalah orang aku masak aja di alam gaib. Ustazah pengen jajan tapi takut uangnya habis karena suami dan saya tidak bekerja. Termasuk zolim sama diri sendiri? Tentu tidak. Itu realistis namanya ya. Itu namanya realistis ya. Menahan keinginan untuk sesuatu yang ke depan boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita butuh. Tanpa itu kita nggak bisa hidup lalu kita tahan. Itu baru dia problem ya. Oke gitu ya. Doa untuk tes anak ujian. Doa untuk tes yang tadi. Rabbi syrahli sodri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli tiba-tiba di alam gaib. Yuk pindah alam yuk. Rabbi syrahli sodri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Itu adalah doa kalau kita mau masuk tes ya. Oke. Ustazah, aku belum mau pindah alam. Pindah aja dulu nanti balik kita lagi.
Ustazah, zakat fitrah ke adik kandung boleh nggak? Zakat fitrah ke adik kandung selagi dia fakir atau miskin boleh. Dengan syarat dia fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke, selagi dia fakir dan miskin ya. Oke, Ustazah, oke, kalau tidak enak terus tidak dihabiskan makanan itu. Tapi apa nggak jadi mubazir Ustazah? Tidak enaknya sampai ke tahap tidak mampu memakannya, boleh ditinggalkan. Karena memakan makanan yang kita jijik misalnya, ini contoh ya, atau yang kita tidak suka kita paksakan juga makruh. Atau makanan yang kita tidak sanggup makan, akhirnya dia bersisa karena udah kenyang. Itu juga makruh. Jadi ada temanku yang nanya, Nel, ini gimana nih makanan ini? Kalau dimakan dihabiskan karena aku udah kenyang nanti kekenyangan jadinya makruh. Kalau aku buang jadinya mubazir. Makruh atau mubazir? Nah itu yang aku sampaikan. Itu sebab ambil makanan secukupnya. Karena kalau udah ngambil berlebihan, dimakan dihabiskan makruh. Kalau dibuang mubazir, si malakama, kiri kanan salah. Jadi ambil secukupnya, nanti kalau mau tambah lagi ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, nyicil Haji Plus pakai dana talangan riba nggak? Dana talangannya riba nggak? Tergantung dana talangan teman-teman semuanya. Ya, kalau nggak riba ya nggak apa-apa. Tapi harus lunas dulu baru berangkat. Karena haji itu harus istitoah, mampu. Beda dengan umroh, tidak mampu hutang nggak masalah. Yang penting jangan hutang riba ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Apakah suara aku jelas atau berisik? Kalau wanita sudah serahkan lagi ke orang tuanya, oke. Apa itu talak? Oh jelas itu talak. Kupulangkan kau ke rumah orang tuamu atau dia bilang bahwa ya udah, oh jelas ya siap. Atau dia udah bilang udah aku antarkan kamu ke rumah orang tuamu itu jatuh talak. Tapi masih bisa rujuk dalam waktu 3 bulan ya. Ustazah, kalau nazar tidak terlaksana karena keadaan sulit ekonomi, harus dibayar nazarnya apapun kondisinya. Boleh dengan cara meminjam atau tunggu saat mampu. Lain kali nazar nggak usah muluk-muluk, nggak usah aneh-aneh. Karena nazar itu janji kepada Allah. Janji kepada manusia aja wajib kita bayar, apalagi janji kepada Allah. Hutang saja maksimal hanya 30% penghasilan kalau dengan manusia. Apalagi kita janji kepada Allah. Lain kali nazar jangan banyak-banyak ya. Ada jamaahku nazar kalau dia berhasil pisah dengan suaminya, saking sulitnya pisah, dia nazar puasa Daud seumur hidup, bayangkan. Itu kan ngeri cuy. Lagi di rumah sakit dia telepon saya, bukan teman jamaah. Ustazah saya lagi di rumah sakit terus saya puasa Daud. Kok puasa? Saya nazar Ustazah kalau saya pisah sama suami saya, saking udah susahnya pisahnya mungkin suaminya tuh nakal atau apa gitu guys. Nazar puasa Daud seumur hidup. Nah kan kayak mana udah terlanjur terucapkan ya. Ustazah oke gitu ya. Siap Mbak Yuvina. Talak satu apakah ada expired? Ada. Batasnya 3 bulan. Talak satu dan talak dua. Dalam 3 kali suci atau 3 bulan. Itu boleh sekali teman-teman rujuk. Seperti orang yang bertengkar dan rujuk kembali. Tapi lebih dari 3 bulan itu harus nikah ulang. Ya harus nikah ulang. Ya ada saksi, ada wali, ada laki-laki perempuan, kemudian ada laki-laki perempuan, kemudian ada wali, ada saksi, ada laki-laki perempuan. Kemudian ada mahar ya. Maharnya jangan juga minta Fortuner, nggak jadi nanti ya. Ustazah, oke. Kalau laki-laki melapaskan pisah aja jatuh talak jelas ya. Boleh balik dalam 3 bulan ya. Ustazah, mandi bersih dari haid setelah sahur sebelum imsak. Boleh, yang penting sebelum azan subuh ya. Masa iddah ditinggal suami berapa bulan? Ditinggal suami masa iddahnya adalah 130 hari.
ya. Ustazah, oke, jadi selama 130 hari enggak boleh banyak-banyak gaya. Lagi apa bang? Lagi makan dek. Adik gimana? Masih sedih nggak? Iya bang. Enggak usah sedih dek. Kan ada abang yang melindungi adik. Enggak boleh dekat-dekat dengan laki-laki lain ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, apakah benar kalau ada orang yang gadai barang ke kita, kita tidak boleh memakainya? Harusnya seperti itu kalau gadainya gadai syariah. Ustazah, oke. Doa agar hutang cepat dibayar. Hafal ya, coba ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal. Ngaca dulu guys, ngaca dulu aku, numpang lah. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, ya dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Nah, yang sudah sering hadir di akun aku, ndak punya utang pun dia hafal. Coba bayangkan, ya. Doa jodoh, padahal dia udah ada jodoh, dia hafal lagi. Coba bayangkan tuh, saking 24 jam sampai jam 3 malam lihat aku live. Nah, kayak gitu ya, guys. Sama dengan aku sih. Oke gitu ya. Ustazah cantik banget, ya itulah aku juga nggak ngerti kenapa. Ustazah, nanti ulang tahun anakku, ku sedekahkan ke masjid, tapi pas hari H ada halangan. Sedekah ada halangan nggak jadi masalah. Zah, madu ada nggak? Ada madu bentar lagi ya. Oke, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Tahajud 2 kali bolehkah? Setelah sholat isya sebelum sholat subuh. Ya boleh. Habis isya tidur jam 10 terbangun. Sholat tahajud. Tertidur lagi ingat masa lalu yang begitu suram, terbangun lagi. Sholat lagi. Lalu kemudian tidur lagi. Kemudian terbangun lagi. Ya boleh aja. Ya tergantung teman-teman bangunnya itu jam berapa. Nah, boleh nggak ada masalah ya kan, ini kan wajah-wajah resah masa lalu suram semua nih kan, susah tidur terbangun lagi boleh, tapi semoga kita semua tidur nyenyak supaya istirahat kita jauh lebih banyak ya. Ustazah, oke, gimana agar rumah kita auranya cerah nggak gelap biar rezeki dalam rumah nggak seret. Cerah nggak gelap, buka jendela pagi-pagi, matikan AC biar udara bertukar, buka pintu biar udara masuk. Nah, rumah biar nggak gelap, buat lubang cahaya udara. Terus kalau ada kipas angin hidup, biarkan udaranya berganti. Jadi tukang rumah pun aku bisa guys. Nah aku setiap pagi semua AC mati, semua jendela dibuka, semua pintu dibuka. Seperti itu. Nah kalau ada exhaust di rumahnya, exhaust hidupkan semuanya biar udaranya berganti. Nanti kalau sudah agak panas baru ditutup lagi jendela dan pintunya, baru boleh hidupkan AC. Jangan hidup AC 24 jam, nanti virus dan bakteri berputar. Apalagi kalau ada orang yang sakit dalam rumah itu, harus buka. Sakit, demam, wah semua ketutup, lembab kalau AC terus. Nah, nanti teman-teman boleh buka, biar nggak nular-nular penyakitnya ya. Oke, hidupkan speaker murotal Al-Quran, beli di keranjang kuning. Ustazah, lebih utama sholawat munjiat atau sholawat adrik nih, bebas aja ya. Oke, gitu ya guys. Masuk Pak Eko. Ustazah, habis subuh dong live. Oke, Ustazah. Ustazah, bacaan ruku dan sujud apa harus 3 kali? Tentu tidak ya. Bacaan ruku dan sujud Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali ya. Imam Hanafi minimal 3 kali ya. Oke, kemudian setelah itu teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ada orang makan makanan haram tapi dia nggak tahu gimana. Dosa itu karena 2 hal. Pertama dia niat, kedua dia melakukan. Itu baru berdosa. Kalau dia melakukan makan makanan haram, nyakitin hati orang, tapi dia tidak berniat, maka dia tidak berdosa. Atau dia udah berniat, tapi dia tidak melakukan, maka dia cuma niat doang, maka dia juga tidak berdosa. Jadi dosa itu ada niat, ada perilaku. Kalau cuma niat doang, maka itu tidak bisa dijadikan dosa. Atau perilaku doang, tapi dia tidak niat,
itu juga tidak menjadi berdosa. Zah mau madu, madunya jam 7 nanti ya guys. Madu jam 7 aku spill. Madunya teman-teman CO aja. Kita nggak tahu kondisi TikTok nih lagi error. Semoga kita bisa ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, puasa nisfu Sya'ban tanggal 3 Februari ya, tanggal 3 Februari. Oh 706 ya. Ya, madu kita ini sudah terco ratusan ton di akun kita. Betulan. Dan rata-rata setiap hari ratusan kilo. Nggak pernah 90 kilo, 80 kilo sehari. Di atas 500 kilo sampai 1 ton lebih setiap hari. Nah teman-teman boleh CO aja madunya. Madu kita itu kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Yang sudah beli madu 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh tulis di kolom komen supaya yang lain termotivasi. Nah madu kita itu asli tanpa campuran dan memang banyak yang suka. Dan hanya promo di live, makanya aku live. Ya, karena kalau teman-teman beli di tempat lain di showcase itu harga mahal ya. Oke, gitu.